Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan mereview lebih detail ya tentang pengalaman saya menggunakan Suron prosesor ini. Jadi beberapa minggu yang lalu ya, atau beberapa hari yang lalu saya sempat membeli ini di toko online karena di toko daerah saya belum tersedia untuk Suron prosesor seperti ini. Ini nggak tahu ya, ini produk dari luar negeri ataupun produk pabrikan atau juga home industry ya. Karena di sini untuk IC-nya sendiri, ini IC-nya sudah diamplas dari penjual. Jadi kita nggak tahu ini tipe IC-nya berapa. Jadi misal ada kerusakan ya, seperti ini sudah rusak ini ya, ini juga sudah rusak. Saya nggak bisa mengganti untuk IC-nya. Kenapa rusak? Jadi awal ceritanya itu kenapa ini rusak? Ceritanya itu saya berkeinginan untuk membuat suatu audio 5.1 seperti home theater. Tapi saya tidak mempunyai ilmu dan guru ataupun untuk tempat belajar ya. Jadi saya nggak tahu. Saya masuk grup ke Facebook, tapi banyak yang tidak merespon untuk bergabung. Jadi saya lihat di YouTube, saya catat untuk catur daya, terus input outputnya. Tapi ternyata di YouTube itu ada yang memberi skema, dan skemanya itu ternyata terbalik untuk plus minusnya. Jadi untuk Suron prosesor ini dia menggunakan di sini ya, dia menggunakan minus, plus, dan ground. Ini kalau ground apa? CT ya, ini CT. Jadi awalnya saya nggak tahu, saya cuman ikut-ikutan sesuai dengan gambar yang telah ditampilkan di suatu channel ya. Untuk skema, saya ikutin skema itu, dan ternyata hasilnya IC yang sini panas ya, yang sini panas, tapi yang sini masih dingin ya, nggak begitu ngaruh. Setelah saya cek, ternyata untuk plus minusnya ini dia terbalik. Jadi dari diagramnya itu dia terbalik plus minus. Setelah saya cek, saya cek ke dioda dan kapasitornya ya, itu ternyata terbalik. Nah, setelah saya balik, ini sudah terlanjur konslet ya. Walaupun saya balik, ini tetap panas. Terus setelah saya uji coba, inputnya sudah saya pasang, outputnya sudah saya pasang juga. Jadi di sini untuk inputnya saya menggunakan yang buat masuk ke HP itu 3.1 kalau nggak salah ya. Jadi saya menggunakan itu, saya solder langsung ke sini untuk groundnya atau kamannya, ini untuk RL-nya. Terus juga untuk outputnya saya sudah masukkan semua ke power ampli punya home theater ya. Jadi itu ada power ampli di video saya yang sebelumnya, ada power Suron power Suron home theater ya 5.1. Itu saya masukkan ke situ, ternyata hasilnya dari output dari speakernya itu ada suara dengung ya. Jadi setiap saya on, belum masuk ke in ya, innya saya belum saya masukin input ya, itu sudah di speknya sudah dengung ya, dengungnya nggak main-main, keras. Terus saya masukin untuk input, ternyata dia suaranya sangat kecil sekali, seperti nggak menggunakan power ya. Terus saya asumsikan karena ini tadi untuk plus minusnya terbalik, jadi IC-nya konslet ya. Terus saya coba, apa saya penyambungannya salah, saya coba
untuk plus minus ini saya kasih tegangan plus minusnya ya 12 minus 12, tapi ternyata nggak berhasil. Terus saya coba untuk chat dengan penjual, ternyata untuk Suron prosesor ini untuk apa, satu daya ya, dia menggunakan CT simetris 12 volt ya. Jadi nanti untuk penyambungannya CT simetris, untuk ini minus masuk ke minus 12 ya, untuk ini juga masuk ke plusnya 12-nya, yang ini masuk ke CT, dan CT-nya tidak di grounding ya, tidak disambung ke ground. Untuk CT simetris nanti kalau misal saya sudah ada ilmunya, saya nanti akan mencoba untuk membuat rangkaiannya ya, nanti saya kalau misal ada waktu saya konekin ya, saya sambungin ke sini sound prosesornya, cara penyambungannya biar nggak terbalik seperti awal saya belajar newbie, belajar untuk merakit Suron prosesor, karena ini nggak murah ya, tapi nggak mahal amat ya, tapi cukup menguras kantong untuk belajar ya. Ini harganya sekitar kalau nggak salah itu 80-an, 85 ya, itu sudah sampai rumah sama ongkir 85.000 untuk rangkaian seperti ini ya. Ini rangkaiannya ya, perjelas lagi yang mau melihat ya. Ini DS elektronik ya, ini DS elektronik, ini tipe apa, serinya DS 005 ya, seperti ini ya. Terus untuk apa namanya, karena ini sudah rusak ya, saya membeli lagi satu lagi untuk, karena saya masih penasaran dengan Suron prosesor dengan audio home theater. Karena untuk membeli audio home theater itu ya, merek Logitech itu minimal itu 1,5 juta. Jadi saya mencoba untuk merakit sendiri, dan setelah saya membeli lagi, sebelum satu daya masuk ke sini, masuk ke inputnya Suron prosesor, saya cek lagi untuk voltasenya biar nggak terbalik ya. Setelah saya cek untuk plus minusnya itu berarti hasilnya itu 24 volt ya. Untuk plus minus ini hasilnya 24 volt. Terus ini CT-nya saya ikutin punya CT-nya power ampli yang home theater 5.1. Jadi untuk penyambungannya yang ini, yang semua ya, tiga-tiganya ini saya ikut powernya punya home theater ya, punya powernya ampli home theater, karena di sana ternyata setelah saya amati, ternyata punya home theater juga menggunakan sistem catu dayanya itu yang CT simetris ya. Terus untuk hasil dari Suron prosesor ini, jadi awal mulanya itu saya mencari tahu apa itu Suron prosesor. Ternyata Suron prosesor 5.1 ini difungsikan untuk memecah suara yang ini ya, stereo ya, suara stereo itu dipecah menjadi beberapa bagian ya. Jadi nanti suatu suara itu ada bagian suara center, suara Suron R, Suron L ya, ada subwoofer ya, ada front L, front R. Jadi nanti speakernya itu ada 1, 2, 3, 5, 6 ya. Speakernya ada 6 ya, yang 2 di belakang ya, pojok-pojok ya. Terus 2 di depan ya, yang ini di depan, front ya, front out ya, ini nanti di depan. Terus untuk yang ini tadi yang di belakang 2 ya. Terus ini untuk center yang di tengah, dan ada subwoofer. Jadi outputnya ini itu ada 6 channel ya. Ya, 6 channel itu nanti sebelum masuk ke speaker, nanti kita ini masuk ke power dulu, kita naikin dulu ya. Nanti ini masuk ke power ampli yang 5.1 home theater itu ada di video sebelumnya ya.
di sana nanti masuk ke power, nah nanti dari power baru masuk ke speaker ya. Tapi hasil dari hasil dari out speakernya itu ya, kita coba di YouTube ya. Di YouTube kan banyak itu untuk pengetesan home theater. Ternyata di YouTube itu misal di videonya itu speaker, kita ambil speaker ini ya, speaker center, walaupun senternya nyala, tapi ternyata ada masih ada suara yang di surround ataupun yang di di frontnya. Nah, misal di videonya itu ada suara speaker dari yang kiri, front kiri, berarti depan kiri, tapi yang di belakang kiri itu masih ada semacam suara ya yang hampir sama dari belakang. Jadi pemecahan dari ini itu masih kurang saya juga nggak tahu itu emang cara kerjanya gini untuk home theater atau gimana, saya belum tahu juga, saya masih newbie ya. Dan speaker yang saya gunakan itu masih speaker acak-acakan ya, maksudnya itu speakernya itu saya ambil asal saja, dari speaker bekas, saya cek masih bunyi, terus saya gunakan. Saya nggak melihat itu impedansinya berapa, untuk wattnya berapa, karena saya juga belum begitu tahu ya untuk speakernya. Yang penting nyala, ada suara, oke, saya coba ya mungkin di speakernya itu. Jadi untuk volume dari outputnya ini yang nanti di power amplifiernya itu mungkin untuk volumenya kan nggak imbang ya, nggak sama antara depan belakang dan untuk subwoofernya. Nah ini saya rencana sudah membeli dua untuk speaker yang belakang surround. Itu speakernya itu yang 4 in ya, karena ruangan saya kecil ya, cuma 3x4 kalau nggak salah ya. Cuma nanti 2 di belakang itu untuk 4 in, yang di depan yang front air yang pojok-pojok itu nanti juga 4 in. Terus yang di depan nanti saya belum begitu mau pakai speaker apa, saya belum tahu, tapi kayaknya nanti saya pakai speaker yang loud ya, seperti untuk Twitter atau juga saya nggak begitu tahu. Tapi di rumah ada bekas itu ya, Twitter kalau nggak salah, bekas Twitter. Kemarin saya juga pasang di yang center ya, di center itu suara jadi suara itu keluar ya, tapi untuk yang seperti surround, seperti FR itu suaranya itu agak ke bass ya, jadi lebih gemendung, sedangkan suara itu kurang ngefek ya, mungkin triple kali ya. Nah untuk senternya itu karena saya menggunakan kemarin kalau nggak salah itu Twitter ya, bekasnya Sony, bekasnya speaker aktif Sony, itu suaranya itu keluar ya, seperti ada trippingnya dikit lah. Oke. Untuk itu saja cukup ya untuk video kali ini ya. Jadi jangan sampai salah dalam satu daya. Karena apa? Karena kalau misal salah satu daya, IC bisa short. Dan kalau short, kita nggak tahu mau ganti menggunakan IC apa, karena di sini IC-nya itu sudah di amplas ya. Terus untuk apalagi ya, untuk mungkin untuk yang mau mencoba, kalau bisa speakernya itu yang yang diameternya sama ya, berapa in itu sama, misal 6 ya 6 semua, 4 ya 4 semua. Terus juga untuk wattnya juga kalau bisa sih untuk subwoofer yang yang front dan untuk surroundnya itu kalau bisa sama, jadi nanti suaranya itu bisa imbang ya. Mungkin kemarin saya pas coba itu suaranya kenapa nggak bisa fokus, mungkin itu speakernya itu nggak sama ya, jadi pengeluaran outputnya juga nggak sama. Saya juga kemarin karena speakernya sama, saya pengaturan untuk volumenya juga agak susah ya. Yang FR yang ini yang front saya kasih setengah, karena yang kemarin saya coba yang R surround ini saya menggunakan bekasnya Sony 6 in, nggak tahu ya itu wattnya berapa. Itu saya kasih full pun masih kencengan yang untuk frontnya.
ya. Untuk video percobaannya belum saya videokan, tapi untuk suaranya sih lumayan mantap lah, walaupun speakernya masih acak-acakan ya, masih belum tertata rapi. Untuk spesial dari suaranya itu kemarin juga sempat nangkep ya, jadi kalau misal di ruangannya itu walaupun terbuka ya, nggak tertutup, itu pas kita di tengah itu suaranya ya lumayan bagus lah ya. Jadi pas saya keluar dari zona home theater itu, suaranya beda, suaranya itu ya agak ngilang lah. Jadi mungkin kalau speakernya itu semuanya bagus, center, kalau kita pas nonton di tengah, mungkin kita akan mendapatkan suatu pengalaman audio yang mungkin belum pernah saya rasakan sebelumnya ya. Oke, untuk sementara untuk review dari surround prosesnya cukup segini ya. Jangan lupa ini ya, jangan lupa sampai salah ya. Kalau ini salah itu sudah fatal, IC-nya bisa short, nanti kita harus membeli lagi ya, kita menunggu lagi, kita lama-lama menunggu jadi tua ya. Jadi untuk jangan sampai lupa ini, jangan sampai short. Kalau short ini 80.000 ya, 80.000 kita nunggu, kita nggak bisa langsung eksperimen ya. Untuk video perakitan dan video untuk uji coba saya belum bikin karena speakernya masih amburadul. Nanti ini saya masih orderkan untuk speakernya yang 4 ohm. Kalau nggak salah nanti datang satu ya, saya beli satu-satu. Karena apa? Karena dapat cashback dari Shopee ya. Oke, nanti kalau nggak salah hari ini speaker datang, nanti besok saya buatin video lagi untuk speaker yang 4 in ya, 4 in, speakernya itu yang besar ya, yang tipe kalau nggak salah 83 berapa ya, yang belakangnya BH. Oke ya, untuk sekian dulu video dari saya. Terima kasih ya sudah menonton, sudah mengikuti. Jangan lupa untuk subscribe, like ya. Kalau mau komen silakan, mau tanya silakan. Untuk pengalaman saya akan membaginya. Untuk hasil nanti saya akan review ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan mengikuti video dari saya. Semoga bermanfaat ya, jangan sampai terulang seperti saya. Oke, makasih. Assalamualaikum.